Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bahasa assembly. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya yang beranggotakan Anindya Dewi Maharani, Anissa Nabila, Jihan Atori, Muhammad Faiz Afanzaki, dan Ruth Deborah Saragi. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ruth Deborah Saragi. Kepada Ruth dipersilahkan. Memori. Memori dengan komputer memiliki hubungan yang tak dapat dipisahkan, karena setiap komputer memerlukan memori sebagai tempat kerjanya. Memori ini dapat berfungsi untuk memuat program dan juga sebagai tempat untuk menampung hasil proses. Yang perlu kita perhatikan bahwa memori untuk menyimpan program maupun hasil dari pekerjaan bersifat volatile yang berarti bahwa data yang disimpan cuma sebatas adanya aliran listrik. Jadi, bila listrik mati, maka hilang pula lah semua data yang ada di dalamnya. Hal ini mengakibatkan diperlukannya media penyimpan kedua yang biasanya berupa disket maupun hard disk. Interupsi IN21H menjalankan interupsi nomor 21. Interupsi ini akan mengerjakan sesuai dengan nilai servis yang diisikan. Karena ada perintah move AH, 2, maka program akan mencetak karakter yang ada pada register DL. IN20H menjalankan interupsi 20. Interupsi ini berfungsi untuk mengembalikan kontrol ke DOS. Dengan kata lain, interupsi ini digunakan untuk menghentikan jalannya program. Register. Dalam pemrograman dengan bahasa assembly, mau tidak mau harus berhubungan dengan apa yang dinamakan sebagai register. Lalu, apakah yang dimaksud dengan register itu sebenarnya? Register merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam melakukan pekerjaannya, mikroprosesor selalu menggunakan register-register sebagai perantaranya. Jadi, register dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangannya mikroprosesor. Terima kasih kepada Ruth Deborah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nabila. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Jihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi Turbo Assembler yang akan kita gunakan. Pertama-tama, kita siapkan dulu bahan-bahan yang akan kita install. Yang pertama ada dashbox dan yang kedua ada bahan mentahan aplikasi Turbo Assembler. Pertama-tama kita install dulu dashbox-nya. Cara menginstalnya sebagai berikut. Kita next-kan saja. Kemudian kita install. Kita tunggu saja dia terinstall. Setelah terinstall, akan keluar icon seperti ini. Jika sudah seperti ini, berarti dashbox kita sudah terinstall. Kemudian setelah dashbox terinstall, kita akan menginstal aplikasi Turbo Assembler-nya. Pertama, kita ekstrak dulu aplikasi Turbo Assembler-nya ke dalam Datasy. Setelah diinstal, kita rename dulu menjadi Tasem. Setelah selesai di-rename, di dalam sini terdapat aplikasi yang akan diinstal, tetapi tidak dapat langsung diinstal. Cara menginstalnya kita harus melalui dashbox yang sudah kita install tadi. Caranya sebagai berikut.
Kemudian kita ketik ini. Kita tinggal tunggu saja aplikasinya terinstall. Kita ganti C. Langsung Windows. Kemudian kita start install. Kita tunggu saja dia terinstall. Menginstalnya akan memerlukan beberapa waktu. Karena memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin kita next saja ke materi selanjutnya, karena menginstalnya membutuhkan waktu 3 menitan sampai 5 menit. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anissa Nabila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Faiz Afanzaki. Kepada Faiz dipersilahkan. Baik, terima kasih Jihan. Saya akan menjelaskan codingan dari soal yang telah dosen kami buat, yaitu soalnya implementasikan dengan bahasa assembly untuk memperagakan instruksi ke CPU yang meliputi instruksi dan interrupt input-output untuk algoritma berikut ini. Pertama, simpan ke dalam memori nilai A sama dengan 5. Kedua, simpan ke dalam memori nilai B sama dengan 10. Ketiga, jumlahkan nilai A dan nilai B. Simpan hasilnya ke memori nilai C sama dengan A tambah B. Keempat, tampilkan hasilnya ke output display. Jadi, jawabannya seperti ini codingannya. Yang pertama, kita buat dot model small dulu. Dot model itu digunakan untuk menetapkan mode dari program Anda. Di sini kita pakai small, tapi juga ada yang tiny dan lain sebagainya. Selanjutnya dot code, selanjutnya org 100H, yaitu untuk menentukan alamat offset dari program yang akan digunakan. Untuk program COM selalu diawali dengan offset 100H. Selanjutnya start. Start adalah nama label. Pada pemrograman assembly, Anda harus mengawali program Anda dengan sebuah label. Label ini juga digunakan untuk lompatan program dengan perintah JMP atau jump. Selanjutnya JMP proses atau jump proses. Selanjutnya ADW5, yaitu data A sebagai angka 1. Selanjutnya B DW10, yaitu data B sebagai angka 2. Selanjutnya C DW2, yaitu data C sebagai komparasi. Selanjutnya MSG 01, DB petik buka bilangan pertama A sama dengan $ petik tutup, yaitu statement pertama. Selanjutnya statement kedua yaitu MSG 02, DB petik buka bilangan kedua B sama dengan $ petik tutup. Selanjutnya ENT DB 13,10,
petik buka dolar petik tutup, yaitu fungsi 13,10 untuk enter. Selanjutnya MSG 03 DB petik buka sum A plus B sama dengan dolar petik tutup, yaitu statement ketiga. Selanjutnya itu proses. Di proses ada move AH,09 yaitu buka servis cetak karakter. Selanjutnya MOV DX offset MSG 01 yaitu ambil alamat offset MSG 01. Selanjutnya INT 21H atau interrupt 21H yaitu cetak per karakter sampai tanda dolar. Selanjutnya MOV AX, A yaitu AX sama dengan A. Selanjutnya JMP view yaitu jam ke view. Jam ke label view. Terus ada bagian lagi label 1 yaitu isinya MOV AH,9 yaitu buka servis cetak karakter. Selanjutnya MOV DX, offset ENT yaitu ambil alamat offset ENT. Selanjutnya INT 21 atau interrupt 21 yaitu cetak per karakter sampai tanda dolar. Selanjutnya MOV DX, offset MSG 02 yaitu ambil alamat offset MSG 02. Selanjutnya INT 21H yaitu ambil cetak per karakter sampai tanda dolar. Selanjutnya MOV AX, B yaitu AX sama dengan B. Selanjutnya JMP view yaitu lompat ke label view. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Faiz. Selanjutnya yaitu 2 move AH,09 yaitu buka servis cetak karakter. Selanjutnya ada move DX offset INT yaitu ambil alamat offset INT. Selanjutnya ada INT 21H yaitu cetak per karakter sampai tanda dolar. Selanjutnya ada move DX offset cal 03 yaitu ambil alamat offset cal 03. Selanjutnya INT 21H cetak per karakter sampai tanda dolar. Selanjutnya itu ada move AX, A yaitu AX sama dengan A. Selanjutnya ada add AX, B yaitu AX sama dengan AX tambah B. Selanjutnya itu ada tampil. Untuk tampil itu ada DEC C yaitu kurangi set data di C. Lalu ada move BX, 10 yaitu BL sama dengan penyebut 10 atau desimal. Selanjutnya itu ada XOR CX, CX yaitu CX sama dengan 0. Lalu ada ulang. Untuk XOR DX, DX yaitu cegah sisa bagi menjadi bilangan 1. Selanjutnya itu ada div BX yaitu bagi angka yang akan dicetak dengan 10. Untuk push DX-nya, simpan sisa bagi dalam stack. Ada INC CX yaitu CX ditambah 1. Lalu ada CMP AX, 0. Apakah hasil bagi sudah habis? Dan ada JNE repeat, yaitu jika belum, ulangi lagi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anindya. Kepada Anin dipersilakan. Tes. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ada namanya bagian print. Jadi yang pertama itu ada pop DX. Pop DX ini untuk mengambil satu angka yang disimpan. Terus add DL 0 maksudnya untuk mengubah angka tersebut dalam kode ASCII. Kemudian move AH02 ini maksudnya
memberikan nilai 2 pada alamat AH, kemudian ada integer 21H yang bertujuan untuk melakukan interupsi yang untuk mencetak angka, kemudian melakukan looping untuk print. Kemudian di bawahnya selanjutnya ini ada CMP C,1H, ini untuk membandingkan nilai C dengan 1H. JE1 maksudnya kembali ke bagian 1 jika nilai C sama dengan 1H. Kemudian JB2 maksudnya kembali ke label 2 jika nilai C kurang dari 1H. Kemudian ada integer 20H, ini maksudnya untuk interupsi 20H untuk menghentikan program secara keseluruhan, kemudian diakhiri dengan end start. Semua codingan yang tadi itu kemudian di-save dan dimasukkan ke dalam folder TASM yang ada di drive C tadi. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam folder bin. Kemudian di dalam folder bin itu baru kita membuat folder baru sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini menggunakan nama folder orcom. Kemudian di sini ada filenya. Kemudian kita coba jalankan. Yang pertama, kita buka dulu DOSBox kita. Ini tampilan pertamanya. Kemudian yang pertama, kita ketikkan untuk mengcompile dan merun programnya, kita ketikkan yang pertama mon C titik 2 slash. Ini gunanya agar programnya itu mengarah ke driver C kita, tempat kita menaruh program itu. Kemudian C, kemudian CD TASM untuk mengarah ke folder TASM kita, kemudian CD bin untuk mengarah ke folder bin kita yang tempat kita membuat folder baru itu. Baru kemudian kita ketikkan TASM sesuai nama folder kita, orcom, kemudian slash nama file kita tadi kami save sebagai soal.asm. Baru kemudian kita enter. Jika di dalam file itu tidak ada error, maka di sini error message-nya 0, yang tandanya kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mengubah .asm tadi ke .obj dengan cara t-link /t nama file kita tadi soal, cuman ini sudah berubah menjadi .obj. Maaf, ada typo sedikit. Ini tadi ada sedikit typo, ini sudah benar. Jadi tadi kesalahannya di slash ya, tanda slashnya sedikit diperhatikan karena sensitif. Kemudian jika sudah berhasil menjadi file.obj, sekarang step terakhir tinggal kita panggil saja nama filenya menjadi soal.
tanpa .asn atau .abj, kemudian akan muncul hasil running programnya, di mana jadi bilangan pertama A tadi kita isi dengan 5, dan bilangan kedua B tadi kita isi 10, dan dengan output terakhir sum atau penjumlahan A plus B-nya sama dengan 15. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anindya. Materi tadi menutup pembahasan kita pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.